Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bahagia sekali hari ini ketemu lagi bareng Lilis. Nah, Lilis hari ini lagi jalan-jalan ke Aceh Besar, tepatnya di Kecamatan Longa, Gampong Lam Gabuh. Nah, hari ini Lilis pengen ngobrol-ngobrol nih sedikit sama Pak Yusran. Nah, kebetulan Pak Yusran ini kecil di Desa Lam Gabuh. Kita kenalan dulu ya sama Pak Yusran. Halo Pak, apa kabar Pak? Kabar baik. Ya, lagi sibuk apa Pak sekarang? Ya, sekarang sibuk kan ada juga aktivitas pertanian, secara pribadi kan. Iya. Malam sibuk dengan tugas-tugas kampung. Oh, alhamdulillah berarti sibuk ya Pak. Udah Ya. mirip-mirip pejabat lah ya Ya. Pak. Iya, Pak Kecil itu juga pejabat Pak ya. Pejabat tingkat desa gitu ya. Pak, Lilis mau nanya-nanya nih tentang Desa Lam Gabuh ini, karena kan Desa Lam Gabuh ini salah satu desa siaga sehat jiwa. Nah, sebenarnya apa aja sih Pak yang dilakukan di Desa Siaga Sehat Jiwa? Maksudnya yang saya lakukan atau ya kader yang lakukan? Yang Bapak lakukan, yang Ya. dilakukan oleh kader, dan bagaimana sebenarnya dukungan masyarakat terhadap DSSJ ini Pak? Kalau kader saya Jawa Mm-mm. nggak ada SK-nya. Kami bentuk SK sejak tahun 2020. SK-nya terbentuk tahun Terbentuk 2020 ya Pak? Sudah ada pilih kader 3 orang. 3 orang. Kami dari kader dusun. Tiga dusun, satu orang per dusun. Oh, jadi Desa Lam Gabuh ini ada 3 dusun ya 3 Pak? dusun. Ya. Per dusunnya ada salah satu Satu, kader DSSD. ya, betul. Oke. Ya. Nah, apa aja Pak yang dilakukan oleh kader-kader tersebut? Pertama pendataan, Pendataan, kemudian ada pemantauan lagi. pemantauan misalnya gimana tuh Pak? Pemantauan kegiatan yang misalnya yang yang dan normal jiwa itu kan. Mm-mm. Pokoknya ada mengganggu keamanan misalnya, mengganggu keluarga. Oh, oke. Nah, terus Pak kan FBA kan selama ini melakukan pendampingan Ya. juga ya, salah satu di Desa Lam Gabuh ini. Nah, kalau untuk FBA sendiri sejauh mana sih sebenarnya pendampingan dari FBA terhadap Desa Lam Gabuh ini? Ya. Perubahan yang seperti apa yang Ya. selama ini dirasakan oleh masyarakat di Desa Ya. Lam Gabuh setelah didampingin oleh FBA? Ya, pertama pendataan sudah jelas, data yang kurang sehat jiwa tadi kan. Setelah dilakukan pendataan, Ya. ada tindak lanjut nggak Pak? Misalnya nih, udah ketahuan dilakukan pendataan 2 orang, rupanya ada 2 orang nih yang sakit jiwa, terus ada tindak lanjut nggak Pak? FBA kerjasama dengan kader jiwa juga. Dengan kader jiwa datang ke mantau ke keluarga-keluarga yang bersangkutan. Kemudian pendataan, kemudian ada bantuan, ada ya, bentuk fisik, ada juga bentuk pelatihan ada juga kan. Contoh bantuan fisik yang pernah dibantu apa tuh Pak? Bantuan fisik yang pernah dibantu lewat FBA. FBA misalnya bantuan modal dalam bentuk barang, misalnya bibit ayam misalnya. Bibit ayam. Ini untuk orang-orang yang kapasitas yang untuk yang ternak ayam. Ternak Yang ayam. dikasih bibit, dikasih simpan. Ini untuk si ODGJ tadi ya Pak? Ya. Oke. Nah, selain misalnya ada bantuan ayam, terus ada apa lagi Pak? Bagi yang hobi peternak. Itu bagi yang hobi peternak berarti dikasih bantuan ayam. Nah, kalau bibit ayam. Oh ya, bibit ayam. Kalau misalnya dulu dia nelayan dikasih bot nggak tuh Pak? Kalau mungkin nggak bantu, kalau mungkin. Kalau tapi mungkin. sejauh ini belum tapi ada ya, nggak Pak? mungkin orang yang gangguan jiwa nggak mungkin ngedoi bot. Ya siapa tahu ada kan Pak. Itu tadi kan bentuk bantuan fisik. Nah, kalau untuk bantuan non fisik, misalnya kayak pelatihan pernah nggak dilakukan sama FBA? Pernah. Pernah juga pendampingan sosial. Pendampingan sosial apa itu Pak misalnya? Misalnya mengajak orang ini berbaur dengan masyarakat, berteman misalnya. Ya, pokoknya orang ini jangan menetap di rumah misalnya. Ajak keluar misalnya. Oh, ini yang difasilitas oleh FBA. Oke, Ya. misalnya kayak jangan di rumah tuh kayak gimana Pak? Misalnya ajak minum kopi,
Ya. Itu sama orang-orang FBA, Pak? FBA yang mengajak keluar. Memang yang mengajak perlu juga cara khususnya, perlu juga. Bukan semua orang bisa, Mang. Memang orang FBA mungkin udah terlatih juga. Iya. Ya, terlatih juga untuk mengajak keluar yang orang kurang sehat jiwa itu payah, Mang. Payah ya, Pak? Kadang-kadang keluarga payah juga. Jadi saya melihat kan orang FBA memang udah skill yang mengajak. Kemudian pendampingan ekonomi. Pendampingan ekonomi apa Ya, tuh, Pak? ekonomi saya ada bantuan fasilitas, misalnya fasilitasnya bibit ayam kalau yang ternak ayam. Kalau yang pertanian ada juga pertanian, misalnya dikasih ini bantuan untuk mengolah pupuk non organik. Saya juga penasaran nih dengan apa yang sebenarnya yang Bapak lakukan terhadap Desa Lamgabuh gitu, terhadap ODGJ yang ada di Desa Lamgabuh selama ini. Bapak nih sebagai aparatur desa nih. Saya sebagai kecil Kampung Lamgabuh. Iya. Ya, saya sudah memfasilitasikan untuk orang-orang yang orang ODGJ. Pernah saya ajukan ke Musembang, mereka kampung, dan sudah dicatat ke keputusan rapat bersangkutan, kan. Kemudian kami sudah juga ajukan ke kecamatan, ya. Tapi sampai ke kecamatan, jadi kan dibuat penangkingan, tapi kan nanti dibuat ke forum adipurna ya. Tapi dibuat penangkingan, tapi yang pembiayaan itu pasien ke bantuan untuk pasien ODGJ, Pak. ODGJ-nya. Tapi jatuh ke sana. Karena naik lain biasanya ambil ke Pasarana misalnya. Fokus orang kecamatan ke Pasarana. Dia yang bantuan sosial untuk bantuan jiwa ini kan. Tapi kecamatan enggak muncul ya, enggak muncul. Oh, sebenarnya Bapak udah mengusahakan untuk naikin bahwa data-datanya tuh ada gitu, tapi sampai di sana ya, kami program di kampung lah, kami program. Udah Bapak programkan, rupanya di sana sampai di paripurna penangkingan itu kan. Jatuh. Ya. Tercoret lah. Tercoret untuk anggaran untuk bantuan kejiwaan ini. Oke, nah itu kan salah satu yang pernah Bapak lakukan, misalnya untuk pendataan bahwa ada sekian orang yang sebenarnya butuh untuk dilirik gitu, Pak, kan. Nah selain itu ada nggak hal-hal lain yang pernah Bapak lakukan sebagai pejabat desa nih? Saya pernah membentuk mang di fasilitas pemerintah juga kan, membentuk kader sehat jiwa. Kader sehat jiwa. Kami adakan melalui SK, kami SK-kan, bentuk organisasinya, ada bentuk kami di Lamgabuh banyak 3 orang, karena kami terdiri dari 3 dusun. Jadi dusun 1 orang lah. Apa tugas kader-kader ini, Pak? Pertama mendata yang pasien yang gangguan jiwa. Kemudian mendatangi, kemudian kami mengajukan ke forum desa misalnya, mengajukan bantuan ke rapat desa. Perhatian desa terhadap orang ODGJ ini selama ini selain setelah didata, terus bantuan-bantuan yang pernah dilakukan gitu, Pak, dari desanya sendiri. Nah, kami udah udah kami bikin ke ADPG ya, kan? Memang ada dana untuk udah kami bentuk satu tim kan, untuk yang tadi saya bilang yang kader tadi ya. Ya, Pak. Kemudian kami ada juga bantuan. Selain bantuan dari FBA, ada juga bantuan yang dari desanya nih, Pak, kan? Dari desa ya.
tapi lah bentuk uang lah. Dalam bentuk Bentuk uang. Nah, itu kalau dalam bentuk uang dikasih rutin Pak untuk ODGJ-nya atau gimana? Ini biasa yang sudah kami jalankan ini bukan bulanan. Misalnya triwulan misalnya. Triwulan, berarti Ya. 3 bulan sekali dapatnya? 3 bulan sekali. Oke, itu dari semenjak tahun berapa Pak Bapak punya inisiatif kalau orang-orang dengan ODGJ ini harus dikasih bantuan setiap 3 bulan sekali gitu? Sejak tahun 2019 lah. 2019, udah lama. Sampai sekarang masih ya Pak? Masih ada. Masih ada. Oke. Ada banyak hal yang telah Bapak lakukan ya untuk desa Bapak gitu. Dari ngobrol-ngobrol kita yang panjang tadi ya, Lilis penasaran kenapa sih Bapak begitu ingin menolong orang-orang dengan gangguan jiwa itu? Pertama karena panggilan jiwa saya. Panggilan jiwa Pak ya. Kemudian ada fasilitas oleh FBA. Ya. Kemudian melalui FBA, saya merasa orang ini disamakan hak kewajiban yang sama dengan orang biasa. Kenapa orang ini kini dikategorikan, misalnya disampingkan? Berarti dulu ada diskriminasi gitu ya Pak? Jadi kalau secara ramai memang ada, karena mengganggu misalnya kan, bukan sengaja juga untuk diskriminasi, karena terganggu misalnya dengan orang lain, lagi takut. Orang masyarakatnya jadi takut Pak ya? Takut lah kalau intensitasnya udah tinggi ya. Kalau FBA udah nggak ngedampingin lagi, apa yang akan Bapak lakukan? Kalau FBA nggak ada lagi samping kami ya, kami berjuangkan juga gimana cara yang orang-orang yang pasien jiwa tadi kan, yang gangguan jiwa sejajar dengan orang lain, orang biasa. Iya. Sejajar. Jangan ada lagi diskriminasi Kemudian Pak ya. orang ini harus ada juga fasilitas pengobatan, pelatihan misalnya. Pak, terima kasih Pak atas waktunya udah mau ditanya-tanya sama Lilis tentang Gampung Bapak ya, Lam Gabuh. Lilis berharap Gampung Bapak semoga semakin jaya, terus orang-orang yang dengan gangguan jiwa bisa dilihat samalah oleh masyarakat yang lainnya. Oke, jadi buat teman-teman semuanya di rumah, inilah wawancara Lilis dengan Pak Yusran hari ini. Jadi ada banyak sekali hal yang dapat kita ambil kesimpulan dari wawancara hari ini. Salah satunya bagaimana kita melihat orang itu harusnya setara semuanya, nggak ada yang di bawah, nggak ada yang di atas, karena Allah tuh sebenarnya menciptakan manusia semuanya sama. Dan kita juga berharap desa-desa yang lain atau gampung-gampung yang lain juga bisa mengikuti Gampung Lam Gabuh gitu ya, salah satu gampung yang dinobatkan sebagai Gampung DSSJ, Desa Siaga Sehat Jiwa. Akhir kalam, saya Lilis mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga wawancara kita hari ini atau diskusi hari ini dengan Pak Yusran bisa diambil manfaatnya, dan semoga desa-desa yang lain bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Pak Yusran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.